Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita tentang rasionalitas kebijakan publik dengan pokok bahasan kegagalan pasar. Rinciannya terdiri dari barang publik, eksternalitas, monopoli alamiah, dan informasi yang tidak simetris. Baik, kita mulai. Model persaingan menghasilkan alokasi barang dan jasa yang efisien, yaitu perilaku konsumen dan perilaku perusahaan melalui invisible hand dalam mendistribusikan barang dan jasa sedemikian rupa sehingga seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Efisiensi Pareto muncul secara volunteer tanpa membutuhkan kebijakan publik. Faktanya, realitas ekonomi tidak berkorelasi secara sempurna dengan asumsi-asumsi model persaingan, sehingga menghasilkan kegagalan pasar. Secara tradisional, ada 4 hal yang membuat pasar gagal dalam mengalokasikan barang dan jasa secara efisien, yaitu adanya barang publik, terjadinya eksternalitas, monopoli secara alamiah, dan informasi yang tidak simetris. Gambar lain ini menggambarkan public goods, externalities, asymmetric information, abuse of market power. Itu yang dimaksudkan tadi dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran sehingga terjadi monopoli secara alamiah. Kenapa pasar tidak dapat mengalokasikan barang publik secara efisien? Barang publik mempunyai dua sifat, yaitu non-rivalrous in consumption, di mana konsumsi seseorang tidak mengurangi konsumsi orang lain, dan atau non-excludable in use, baik secara fisik ataupun secara legal, seseorang tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan barang tersebut. Ini terkait dengan hak kepemilikan. Dalam praktek, ada sifat yang ketiga dari barang publik, yaitu non-congestible, tidak penuh sesak, yaitu jika biaya marginal sosial dari konsumsi bernilai 0. Misal, jalan raya yang tidak macet, setiap orang bebas lewat karena tidak mengganggu pengguna yang lain. Contoh lain, penangkapan ikan di hulu tidak mengurangi populasi ikan di hilir, sehingga tidak mengganggu nelayan yang ada di hilir. Ini sifat non-excludability dan atau non-rivalry itu sifat utama dari public goods. Nah, atas dasar itu kemudian ada klasifikasi barang. Jadi ada 4 klasifikasi barang berdasarkan rivalrous dan non-rivalrous, atau rivalry, non-rivalry, excludable, non-excludable. Kiri atas, rivalrous, excludable itu ya barang publik, barang pribadi. Nah, pasar akan efisien, pasar bersaing sempurna, itu efisien pada barang pribadi. Contoh, baju, sepatu, roti. Ya. Baju itu kalau udah dipakai oleh seseorang, itu tidak bisa dipakai oleh orang lain. Kemudian yang miliki baju itu punya hak untuk mencegah orang lain pakai bajunya. Kemudian yang di kanan atas, yang non-rivalrous, marketable public good, jadi barang-barang publik yang bisa dijual. Ya. Jika harga tidak nol, tidak ada yang, jika harga nol, maka tidak ada yang mau memproduksi. Makanya itu harga itu harus lebih besar dari nol. Contoh jalan, jembatan, taman, danau, itu pasti under production. Kalau tidak ada campur tangan pemerintah. Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah yang rivalrous dan non-excludable. Itu barang di perairan bebas misalnya. Ikan di perairan umum. Ikan di perairan umum itu
barang publik. Ya. Ikan di empang itu barang pribadi, tapi ketika banjir itu jadi barang milik umum. Sama tuh kayak kebun durian ya, yang tidak dipagar, ketika duriannya masih menempel di pohon itu milik yang punya. Tapi ketika duriannya jatuh, orang pada berebut, milik umum. Dan yang keempat itu barang publik murni. Itu nggak ada orang yang bersedia untuk memproduksinya. Jadi memang ini tugas pemerintah untuk menyediakan barang publik. Contoh lain kita bisa lihat di sini misalnya yang barang publik murni itu national defense, pertahanan keamanan. Kemudian yang common resources itu tadi adalah ikan di perairan bebas. Ya. Kemudian yang private good, ice cream, clothing, cable TV itu masuk yang di kanan. Marketable public good, cable TV. Ketika TV itu kan sebenarnya ketika dia sekali dia disiarkan, semua orang menerima siaran. Tetapi kalau ada cable TV yang dengan alat yang mencegah orang untuk menikmati, ya itu masuk di situ. Kenapa barang publik itu tidak efisien? Karena barang publik itu pada barang publik itu produksinya cuma sedikit, ya. Tapi konsumsinya itu melebihi. Jadi sama-sama kalau under production itu ada deadweight loss, di overconsumption juga ada deadweight loss, ada kerugian masyarakat yang hilang yang tak terkompensasikan. Kedua, eksternalitas. Eksternalitas itu adalah dampak baik negatif maupun positif dari tindakan pelaku ekonomi, baik produsen ataupun konsumen, terhadap pelaku ekonomi lain tanpa melalui mekanisme pasar. Karena dia tidak berkaitan, maka tidak melalui mekanisme pasar. Eksternalitas muncul baik karena tindakan produsen ataupun tindakan konsumen. Yang terdampak bisa produsen, bisa juga konsumen. Eksternalitas itu negatif, bisa positif. Negatif, dampak merugikan terhadap pelaku lain. Positif, dampak menguntungkan terhadap perilaku lain. Jadi perekonomian tetap tidak efisien. Ini contoh antara produsen-produsen, produsen-konsumen, konsumen-konsumen, konsumen-produsen, contoh negatif dan contoh positif. Tidak efisienan karena eksternalitas itu berproduksi. Karena terjadinya eksternalitas negatif, ada overproduksi. Seharusnya QS, ya, tetapi yang diproduksi itu adalah QE. Sehingga ada kelebihan produksi. Sehingga harga terlalu murah. Dan disitulah ada kesejahteraan masyarakat yang hilang. Di sisi lain, pada yang positif eksternalitas itu underproduction. Produksi lebih kecil dari yang seharusnya dibutuhkan. QE itu lebih kecil dari QS. Sehingga tetap ada kesejahteraan masyarakat yang hilang yang tidak bisa dikompensasikan. Gambar lain menjelaskan tentang eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Pada eksternalitas negatif itu marginal social cost lebih tinggi dari marginal private cost. Dan pada eksternalitas positif, marginal social benefit lebih tinggi dari marginal private benefit. Kedua-duanya menghasilkan social surplus yang hilang dan tak tergantikan, deadweight loss. Yang ketiga, monopoli alamiah.
Monopoli alamiah terjadi ketika biaya tetap relatif tinggi dibanding dengan biaya variabelnya, sehingga biaya rata-rata terus turun dengan meningkatnya output. Kata kunci menurunnya biaya rata-rata dan kisaran permintaan output. Yang kedua, membedakan monopoli alamiah dengan skala ekonomi. Jika keduanya terjadi, perusahaan dapat memproduksi barang dengan biaya yang rendah. Jika dibarengi dengan elastisitas harga permintaan yang rendah, monopoli alamiah mempunyai implikasi yang penting bagi kebijakan publik. Monopoli menyebabkan tidak efisienan pasar. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Perhatikan diagram ini, surplus sosial yang hilang karena monopoli alamiah. Kalau P0 itu harga efisien, PAC itu harga biaya rata-rata, dan PM adalah harga monopoli, maka ada social surplus yang hilang karena monopoli itu besarnya ABC. Kemudian ada social surplus yang hilang karena biaya rata-rata, itu besarnya segitiga AEF yang warnanya agak gelap merah tua. Kemudian di monopoli alamiah itu juga terjadi X inefisiensi karena adanya monopoli alamiah. Itu social surplus yang hilang karena monopoli ABC. Kemudian ada surplus sosial yang hilang karena X inefisiensi. Itu besarnya ABC ditambah ABTL. Jadi lebih luas lagi. Yang keempat, informasi yang tidak simetris. Ada dua hal yang menyebabkan informasi menjadi sumber kegagalan pasar. Pertama, informasi mempunyai sifat barang publik. Konsumsi informasi bersifat non-rivalrous, tetapi tidak jelas apakah excludable atau non-excludable. Kedua, mungkin ada situasi di mana informasi tentang karakteristik barang bervariasi antar orang. Penjual dan pembeli dalam satu transaksi mempunyai informasi yang berbeda tentang barang yang diperjualbelikan. Bedakan dua jenis informasi. Informasi sebagai barang, kasus barang publik, dan informasi tentang atribut barang, kasus informasi yang tidak simetris. Ini kehilangan surplus konsumen dari tidak terinformasinya permintaan. Kalau PO itu harga kurang info, PI itu harga dengan info, QO adalah jumlah transaksi karena kurang info, dan QE adalah jumlah dengan info. Di situ kita lihat ada social surplus yang hilang karena kurang info, besarnya ABC, itu segitiga ABC. Karena ketidaksimetrisan informasi, barang dapat diklasifikasikan menjadi search good jika konsumen dapat menentukan karakteristiknya secara pasti sebelum membeli. Experience goods jika konsumen dapat menentukan karakteristiknya hanya setelah membeli. Post-experience goods jika konsumen dapat menentukan karakteristiknya selama konsumsi. Banyak faktor ketidaksimetrisan informasi yang menjadi penyebab kegagalan pasar dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kesimpulan, 4 kegagalan pasar mencerminkan adanya pelanggaran terhadap model persaingan, sehingga membuatnya tidak efisien. Konsep social surplus telah menunjukkan hal itu dengan sangat jelas. Tabel di sebelah kanan ini menunjukkan implikasi efisiensi dari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pasar. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan berikut dengan membahas tentang kegagalan pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.